turun aksi pakai kasar lempar pasti. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Di depan kita kawan-kawan, kita sudah sampai di tempat perjuangan kita. Kita sepakat untuk menolak tarif PDAM. Sepakat! Sepakat! Jangan biarkan para penguasa, para pembuat kebijakan semena-mena dalam membuat kebijakan. Betul? Betul! Tolak! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Air yang seharusnya diberikan anugerah oleh Tuhan. Samudranya kaya raya. Semuanya merapat! Jangan ada yang di samping, semuanya merapat! Merapat, kawan! Normal ini berjuta rakyat bersimpah luka anak guru. Terutama di Indramayu. Namun PDAM hari ini tidak berpihak pada rakyat, benar tidak? Sependek bacaan di raya, saya mengikuti Instagram Bembo Indra. Sosok pemimpin PDAM hari ini tidak mencontoh sebagai pemimpin, betul tidak teman-teman? Inilah kawanku, datang kemari bawa perubahan. Kami dari pelajar meminta untuk segera membatalkan kenaikan harga tarif PDAM sebesar 30%. Bisa dengar di bawah dari depan. Terima kasih. Kehadiran adik-adik sekalian, karena adik-adik itu juga sama dengan saya. 18 tahun saya sudah menjadi mahasiswa seperti ini. Saudara-saudara, hargai saya. Ketika saudara bicara, saya juga bicara. Saya diam. Ketika saya bicara, tolong diam. Pertama, saya apresiasi saudara membawa aspirasi masyarakat, dan ini adalah negara demokrasi. Oleh karena itu, sebagai insan akademis, karena saya juga dosen, saya punya NIDN, saya juga mengajar teman-teman seperti saudara seperti kalian, maka saya mengapresiasi. Pertama. Yang kedua, saya sampaikan tuntutan saudara, aspirasi saudara saya terima. Tetapi perlu diketahui bahwa sesuai dengan Permendagri nomor 7
tahun 2016, Permendagri nomor 70 tahun 2016, Permendagri nomor 23 tahun 2006 tentang penentuan tarif, bahwa tarif air minum ditentukan oleh kepala daerah. Lepas tangan kan? Ya, tarif air minum ditentukan oleh kepala daerah. Kemudian di dalam Permendagri itu ada 3 ketentuan yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama, tarif air minum dinaikkan tidak boleh melebihi 4% UMK. Ya, tarif air minum tidak boleh melebihi 4% UMK. Kita hanya naik 2,69%. Yang kedua, tarif air minum sebelum dinaikkan dilakukan konsultasi publik. Jadi kalau adik-adik sekalian, saudara-saudaraku mengklaim bahwa tarif air minum itu naik, tidak benar. Kita baru melakukan konsultasi publik. Tapi akan naik kan? Tapi akan naik kan? Tadi bilangnya naik. Ya, kita baru melakukan konsultasi publik. Yang ketiga, Publik menolak bagaimana? dengarkan saya dulu ya. Tiga. Ya. 1, ditetapkan oleh kepala daerah. Ya, ditetapkan oleh kepala daerah. Ingat itu. Yang kedua, dilakukan konsultasi publik. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh melebihi UMK 4%. Yang keempat, Pak Gubernur sudah mengatur tarif bawah dan tarif atas. Tidak boleh melebihi tarif bawah dan tidak boleh melebihi tarif atas. Ini 4 hal ini. Kalau 4 hal ini dilanggar, silahkan saudara melakukan judicial review terhadap keputusan bupati. Bisa melalui PT UN, bisa melalui Permendagri. Ya, 2. Ini bukan lempar-lemparan, ini saya menjelaskan regulasinya biar kalian paham. Ya, biar kalian paham. Paham. Kemudian selanjutnya, pertanyaannya seperti yang saudara bilangkan, kenapa tarif PDAM itu naik? Saudara-saudara tahu pasal 33 ayat 3, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Betul? Betul? Siapa yang bilang bohong? Siapa yang bilang bohong? Maju. Saya suruh baca undang-undang dasarnya. Ya, bahwa seperti itu, Pak. Betul ya? Bapak pun tidak menyebutkan 4 hal. Ada yang satu kurang, Pak. Para itu saja yang diterangkan. Dokumen saya hanya mengutip pasal 33 ayat 3. Siapa yang bilang bohong? Pasal 33 ayat 3 menyatakan bumi, air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Tapi Sebentar, saya belum selesai. Ya, kata dikuasai oleh negara. Dengan tahu yang namanya teori negara kesejahteraan. Teori negara kesejahteraan menyatakan bahwa negara tidak hanya sebagai penjaga malam. Negara harus hadir melapis untuk mewujudkan kebutuhan rakyat. Perusahaan air minum, pelayanan air minum di Indramayu ini adalah tugas pemerintah daerah. Video, buka Undang-Undang Pemerintah Daerah pasal 8 ayat 2. Bahwa pelayanan air minum adalah urusan konkuren, wajib mengikat terkait pelayanan dasar, tugas pemerintah daerah. Pemerintah daerah di dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Indramayu ini membentuk PDAM. Jadi PDAM bukan satu-satunya yang bertugas sebagai pelayan air minum. Hanya kebetulan karena pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan fiskal, maka dibentuk perusahaan. Bisa saja pemerintah daerah membentuk UPTD atau dinas sehingga kalian tidak perlu bayar, gratis juga bisa. Tapi dibentuk oleh pemerintah daerah adalah PDAM. Kenapa? Karena hybrid. Apa itu hybrid? Satu, melayani kepentingan publik, satunya sebagai perusahaan. Agar apa? Agar berkelanjutan. Ya, agar berkelanjutan. Jadi pemerintah daerah menugaskan PDAM itu mencukupi mandiri dirinya sendiri agar berkelanjutan.
Nah, kenaikan tarif air minum itu dasarnya yang pertama 2017, kita mulai tahun 2017 kita belum pernah naik tarif. Kemudian mulai 2017 asumsi perhitungan tarif yang lalu, ya. Jadi menghitung tarif itu ada dasarnya. Silakan nanti dibuka. Ya. Dasarnya adalah berapa biaya operasional dibagi dengan tarif, harus full cost recovery, harus tercover. Berdasarkan audit BPKP. Siapa yang tidak percaya audit BPKP? Maju ke depan. Berdasarkan audit BPKP, tarif PDAM itu adalah 4.923. Biaya pokok produksi kita adalah 5.300. Sehingga ada subsidi sekitar 300 perak. Dari mana subsidinya? Disubsidi oleh badan PDAM itu sendiri selama 5 tahun ini. Tahun 17 sampai tahun 22. Kenapa PDAM masih untung, masih bisa setor ke perusahaan penghasilan asli daerah PAD? Karena PDAM melakukan efisiensi dan mampu mensubsidi daripada pelayanan air minum yang ada di Indramayu. Nah, kalau seandainya tarif ini tidak disesuaikan, maka kita terus dituntut untuk untung, maka badan daripada PDAM ini, aset daripada PDAM ini akan selalu mensubsidi untuk dapat mendapatkan untung. Kalau sudah asetnya mensubsidi, ROA-nya akan turun, kapital BJT modalnya akan turun, maka liquidlah aset perusahaan ini. Kalau sudah liquid, perusahaan PDAM tidak bisa melakukan apa-apa, seperti halnya BPR Karya Remaja. Kenapa kalian tidak mempermasalahkan BPR Karya Remaja? Nah, yang ketiga, kebutuhan pokok masyarakat itu air, Pak. Justru itu, makanya ini saya terangkan tentang air. Silakan. Nah, Ya. Berkelanjutan, ya. Kalau sampai PDAM tidak liquid, akhirnya dia tidak bisa berkelanjutan. Yang dikorbankan siapa? Masyarakat. Kami juga butuh minum. Saya juga berKTP Indramayu juga butuh minum. Semuanya juga butuh minum. Kami pegawai PDAM juga butuh minum. Semua rakyat Indramayu butuh minum. Jadi kita harus berkeadilan di dalam pelayanan air minum ini. Kata berkeadilan sudah ditugaskan tadi, bahwa tarif diatur oleh pemerintah daerah. Tarif harus full cost recovery. Tarif tidak boleh melebihi 4% UMK. Tarif diatur oleh batas bawah dan batas atas gubernur. Berkaitan dengan audit, tiap tahun kita diaudit. Pertanggungjawabannya kita ada di KPM, ada pemilih bupati. Bupati mempertanggungjawabkan lewat pertanggungjawaban bupati APBD di DPRD. Itu mekanisme sesuai dengan regulasi. Ya. Kemudian selanjutnya, kami sangat memahami. Oleh karena itu, ketika kami melakukan konsultasi publik terhadap beberapa elemen-elemen masyarakat, banyak sekali masukan-masukan yang disampaikan kepada kami. Bahkan kami besok pun mengumpulkan 158 organisasi yang pernah kami dukung untuk kegiatan kemasyarakatan. Ya, ada proposal voli, ada proposal segala macam, KKN segala macam, semuanya kita dukung. Nah, kenapa demikian? Karena kami akan berikan penjelasan. Ini strategi bisnis untuk melanjutkan PDAM. Ini bukan kepentingan masuk kantongnya direktur atau kantongnya teman-teman PDAM semuanya. Ya. Jadi kita tidak ada anarki ataupun kita tidak ada fatsun untuk mensakiti rakyat, tetapi kita ingin mewujudkan pelayanan air minum yang berkeadilan. Kalau ada masukan itu sudah kita sampaikan kepada KPM, kuasa pemilik modal, Bupati Indramayu. Dan pesan Bupati, PDAM, direksi dan manajemen, tolong hitung kembali, ya, hitung kembali kemampuan bayar daripada masyarakat. Masyarakat tidak perlu khawatir. Bupati kita orang yang wise, orang yang bijak dan mendengar masukan kami. Jadi saya sampaikan, Bupati sudah memberikan instruksi pada kami. Hitung kembali apakah tarif PDAM itu naik atau tarif PDAM tidak akan naik.
kita tunggu tanggal 31 Januari pukul 23.59. Mana yang akan naik itu atas masukan seluruh masyarakat. Saat ini kita menghitung. Jadi sekali lagi tarif PDAM belum naik. Ya, kita lagi menghitung. Kalau hari ini teman-teman mahasiswa tidak datang di sini, mungkin akan ditaikkan, Pak. Oh, Dan juga tidak. sebentar, saya sedang berbicara, Pak. Tidak, saya belum Sebentar, saya sedang berbicara. Saya belum selesai. Sebentar, saya sedang berbicara. Saya belum selesai. Bapak tadi menyebutkan ketika mau berbicara, Bapak diam. Dan saya sedang berbicara. Saya nggak diam. Saya belum selesai. Saya juga. Ya, saya mau berbicara. Ya. Yang mau bertanya ini teman-teman tadi. Jadi, berkaitan dengan Bapak ini hanya cerita dongeng, Pak. sudah kita sampaikan ke DPR. Sudah jangan berbicara dongeng, Pak. Kami sudah ada Saya kira bertanya. yang saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, sudah saya jawab. Makanya saya bilang ini adalah mimbar ilmiah. Silakan data beradu dengan data, asumsi beradu dengan asumsi, dan sudah saya jelaskan. Masukan masyarakat sudah kita tampung dan banyak sudah kita menampung masyarakat dan kita sudah rapat kerja dengan DPRD. Tunggu apakah kita akan menaikkan yang sektor rumah tangga pada tanggal 31 Januari 2023. Itu yang saya maksud. Terima kasih. Sebelum saya kembalikan kepada saudara, ini ada di antara pegawai PDAM yang mungkin juga merasakan secara pribadi. Kami tahu, kami juga berat. Seperti saudara-saudara juga berat. Ini Budiana ini akan menjelaskan. Nah, mungkin ini pro kepada teman-teman. Saya juga nggak apa-apa di dalam PDAM pro nggak apa-apa. Ini manajer keuangan. Adik-adik semua sama aja anak-anak saya juga. Saya berpihak sama adik-adik semua. Saya di sini manajer keuangan. Apabila mahasiswa belajar ya. Apabila tarif rumah tangga naik, saya akan mengundurkan diri sebagai manajer keuangan. Saya ulangi, saya di sini manajer keuangan. Saya dari sini, apabila tarif 2B bulan rumah tangga itu 2B itu rumah tangga ya naik, saya akan mengundurkan diri dari PDAM. Oke. Orang mana, Bu? Orang mana jangan, nanti Anda main sama saya. Iya, Bu. Ya sudah berani mengadukan. Sudah menjadi jaminan. Itu orang mana? Tidak, Bu. Kita bayangkan contoh air minum, pelayanan air minum. Tingkat bayar masyarakat yang punya perusahaan yang memiliki penghasilan yang tinggi pasti berbeda dengan masyarakat yang rendah. Makanya kita bikin klasterisasi, ya. Yang besar mensubsidi yang rendah, yang kaya mensubsidi yang miskin. Satu. Yang kedua, jumlah pelanggan yang ada di Indramayu adalah 147.500 pelanggan. Ya, 147.500 pelanggan. Padahal kita tahu dari 31 kecamatan, 4 kecamatan belum terlayani air minum. Mana itu? Gantar, Kroya, Cikedung, Trisi. Ya, belum ada pelayanan air minum. Di kecamatan-kecamatan lain juga belum merata. Di Junti, di Karangampel, di Kerangkeng, di Kedongan Buder juga belum merata. Dia butuh air. Sedangkan di masyarakat Indramayu airnya cukup merata. Nah, kalau PDAM tidak melakukan penyesuaian tarif, tidak berdasarkan keadilan, ya sudah saya diam aja, tidak usah dilayani yang sana. Tetapi kita lakukan terobosan. Apa terobosannya? Satu, air dari Kuningan kita kerjasamakan bawa ke Karangampel dan Junti, biar orang Karangampel dan Junti bisa menikmati air yang sehat, air yang bersih. Butuh investasi. Kalau investasi itu dibebankan semua kepada 4 masyarakat itu, maka dia akan terbebani karena air tidak mengenal ruang dan batas. Semuanya harus kita kalkulasi dalam financial project. Yang kedua, kalau misalkan PDAM ini tidak berkelanjutan, siapa yang menjamin pengembangan daripada cakupan pelayanan 4
kecamatan yang belum dilayani oleh PDAM. Di Indramayu kota ini kita juga bisa akan menambah IPA-nya. Karena apa? Jumlah 147.500 ya. Ketika saya masuk jadi Cirut 142.500. 142.500 debit kita, alat produksi kita untuk olah air itu hanya 1.250 liter. Keputusan Permenkes perhitungan teknisnya 10 liter itu untuk 1.000 pelanggan. Jadi dibutuhkan 1.475 liter. Adanya cuma 1.250 minus 225 liter. Kalau 225 liter, bagaimana kami tetap bisa melayani yang 147? Contoh misalkan dari IPA Pamayaan 50 liter, kami paksakan ngolah 80 liter. Kalau air baku alamnya itu baik kemarau, jernih, tapi kalau sudah hujan apalagi banjir di hulu, maka kekeruan tidak bisa diolah lagi, dibuang. Akhirnya air produksinya kurang ke masyarakat juga menjadi kecil, atau produksinya gagal ke masyarakat menjadi keruh. Ya, itu kita tolak dan kita membuat pernyataan agar segera ditandatangani. Bukan intimidatif, kan kita sesuai dengan prosedur. Ya ini namanya intimidatif kalau kawan-kawan tadi. Mas. Maksudnya kami kan Bukan intimidatif, supaya jelas gitu loh. Belajar mahasiswa. Iya, maksudnya Bapak udah substansial aja. Ya, apa kembali coba? ke sini. Ya. Nah, ini ada beberapa poin yang dibawa oleh teman-teman. Ya. Yang pertama itu kelas kenaikan membuat tarif PJR. Ya. Yang kedua, evaluasi jajaran direksi dan pegawai PJR. Ketiga, kembalikan peran dan fungsi BUMD untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, Meminta buku audit 3 dan 4 saya setujui, saya tanda tangan. 3, 4. Enggak, 3, 4. 2 kan bukan domain saya, domainnya pemilih. Ya, itu bukan domain Bapak. Tapi Ya. untuk pegawai PJR kan merupakan kewenangan Bapak. Oke, pegawai PDAM saya siap untuk melayani 24 jam. Yang satu kan Bapak nggak mau juga. Saya mau. Narasinya Bukan ganti. nggak mau. Narasinya ganti. Ganti. Boleh. Menyampaikan Kepada kepala daerah. kepala daerah. Ya.